kami mencari sosok tangguh yang sangat menginspirasi. Berdiri di atas kaki sendiri tanpa meminta belas kasihan orang lain. Bangkalan, inilah sosok tangguh kalian. Sahabat tangguh, jalan kita yang pertama untuk kakek Matsum yaitu mengetes kejujuran. Seperti apakah sikap kakek Matsum? Segera kita lihat. Jual apa, Pak? Roti goreng kok. Berapaan, Pak? 5.000. 5.000. Bapak namanya siapa, Pak? Mas Pur. Pak Mas Ot. Mas Pur. Oh, tinggal di mana, Pak? Di Kobor. Di? Kobor. Iya. Nomor berapa, Pak? 67. Udah lama, Pak? Jual gini. Sudah. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Enggak, Pak. Gimana cara bikinnya ini, Pak? Mas. Bur. Jumek. Ciumak. Iya. Apa itu? Tepung tadi. Terus itu. Kapan hari, Pak? Anak saya beli ya kan di sekolahannya ya. Beli roti goreng. Habis itu punya sakit loh. Sakit. Kenapa? Makanya saya curiga kalau ada ini loh, Bang. Bahan pengawetnya. Udah. Langsung goreng, Bu. Langsung jual. Iya, langsung sakit perut loh, Pak. Ya. Bapak bikin sendiri? Iya, beli sendiri. Istri? Ya. Sama istri. Oh, gitu. Jual di sini ya, Bu. Nah, gimana, Pak? Besok-besok aja saya bikin kayak gini. Gitu tuh. Gimana, Pak ya? Kalau orang-orang pakai bahan pengawet kayak gitu, Oh, enggak. gimana itu, Pak? Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak ya? Nggak tahu. Saya itu 3 hari, 2 hari bagi jual bahan pengawet. Menurut Bapak gimana? Nggak tahu, nggak Nggak berani, boleh ya? nggak boleh. Nggak berani ya, Bapak? Berani, ya. Tahu takut, penyakit. Penyakit? Iya. Iya, Sari manis itu nggak berani saya. Kenapa, Pak? Bagi sari manis itu nggak berani saya. Iya, ya. Pahit, pahit. Nah, Berarti Bapak jujur ya jualannya. jadi dia. ya, saya dikit-dikit habis terus. Sampai jam berapa, Pak, gitu tuh? Jam 5 nggak pulang. Jam 5. Habis semua ini, Pak? Habis. Kalau jualan bohong itu nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Kan orang nggak pada tahu kan kalau ada bahan pengawet itu kita untung banyak kalau ada bahan pengawet. Iya. Soalnya tiap 3 hari dijual nggak apa-apa. Baik. Nggak apa-apa, yang penting ini ya. Ya. Yang penting jujur ya, Kak ya. Jadi kalau nggak habis besok dijual lagi. Ya, sama ini udah harus habis. Pasti habis. Ya, habis. Nggak pernah nyisa. Berarti kalau nggak habis Iya. nggak pulang dong. Pulang ya. Ya udah, berapa ini tadi? 2.000. 5.000. Ternyata punya, Bu. Waduh. Wah, tukar dulu dong ya, Pak. Itu udah nggak dimakan. Terus gimana ini? Nggak apa-apa ya. Nggak bisa tukerin. Nggak bisa. Tukar gitu. Oh, gini. Ini anak saya di sini. Ya, nanti aku balik lagi. Ya. Oke, berapa? Ya, 5.000. 5.000 ya. Ya udah, makasih ya. Makasih, Pak. Apa? Mencelakakan orang lain. Itu kata kakek ketika tadi agent kita coba membujuk kakek untuk berbuat bohong. Bagi kakek, biarpun rezeki sedikit, tapi halal daripada rezekinya banyak, tapi membohongi orang. Challenge kita tentang kejujuran berhasil.
memang belum tentu ya. Bisa ya. Panas ya. Ya, sahabat tangguh yang berada di Bangkalan, itulah sosok tangguh kalian bernama kakek Maksum, penjual roti. Dan ini challenge kita yang berikutnya. Seperti apakah reaksinya? Kita segera lihat. Balik tadi jualan ya. Iya. Sendirian. Iya sendirian. Keluarganya kemana? Rumah. Oh, di rumah. Enggak, kalau modal. Modal. Iya. Terus 300. Keuntungannya dari jualan ini? Nggak tahu, nggak ada 50. Nggak pasti ya. Nggak pasti. Istrinya di rumah kerja apa? Nggak kerja. Oh, nggak kerja. Di rumah aja. Sendirian? Ya. Anak-anak Iya. Berapa anaknya? 3. Oh, anaknya 3? Di Surabaya semua? Oh. Nggak ada yang di sini ya? Sekolah. Oh, masih sekolah. Yang paling besar sekolah? Terakhir. Kalau tawaran lain, mau kan? Apa? Kerjaan tawaran lain selain ini? Nggak mau. Kayak aku gini, ikut kayak aku. Ngemis gini loh ya. Keuntungannya kan gede ya. Loh, Iya. ini barusan berangkat. Ya kayak kalau tajam mau nggak? Nggak kuat jalannya nggak kuat. Oh, Kayak jual ini duduk. oh duduk aja. Ya duduk aja kan bisa. Bisa duduk jual. Oh, Jalan nggak mampu. sudah nggak kuat jalan. Ya. Kan nggak harus jalan ya. Duduk juga bisa ngemis. Nggak bisa. Atau gini kayak aku ajarin cara baru. Kakek sama aku jalan berdua ya kan. Nanti aku yang tuntun kakeknya. Nggak kuat Bukan. jalan, saya jalan. Nggak kuat jalan. Iya. Kan sama saya kan. Sama saya nggak kuat jalan. Duduk. Nah ini loh, ya kan? Ini segini berapa sih? 5.000. Aku coba ya. Boleh kan kayak nyoba ya? Ya bang. Ya Coba nggak ini. boleh deh beli. Hah? Ya dibeli. Iya beli nih Iya. beli. Ini segini keuntungan berapa ya? Kalau satu kantong aja nggak cukup. Satu. Ya. Kalau gini, apa ngemis gini, 7.000, 10.000, nggak sampai 2 jam. Iya. Setengah jam nyampe. Gimana kak? Apa? Mau tawaran tadi? Nggak mau. Oh nggak mau. Saya jual Ya udah ini. kalau gitu kak. Apa? Ini berapa ini? 1.000. Loh, kok 1.000? Beli semua? 5.000. Nah, ini kak. Udah, kasih kembalian lah. Ya, Ya, terima kasih. balik dulu kak ya. Ya. Kakek Maksum lebih baik berjualan menenteng barang dagangannya, sahabat tangguh, ketimbang dia harus mengemis dan meminta belas kasihan orang lain. Baginya tidak masalah untung 2.000 atau untung 1.500. Itu lebih baik dan lebih halal untuk dia dan keluarganya. Challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Ya, sahabat tangguh, ini adalah challenge selanjutnya, yaitu menguji keikhlasan dari kakek Maksum. Seperti apa sikap kakek? Kita segera lihat. Itu berapa ya?
Ada bapak-bapak yang dapetin tuh. Ya mungkin mau beli aja kali. Oh, coba kita lihat aja dulu ini. Oke, setelah bapak pembeli itu datang, nanti kita akan masukin ke challenge kita yang berikutnya. Taruh lagi. Aku sih nggak kelihatan, coba deh, maju deh Mas Iwan. Coba ya buka kaca. Berapaan? 5.000. Satu plastik gini. Ya, satu pasti. Rasanya kok gini, Pak? Nah, manis. Agak seri ya. Enggak, manis. Apa ya minyaknya ya, Pak ya? Mungkin ya. Apa bahannya ya, Pak? Biasa Pak ini. Gula biasa kok. Mbak mau beli? Nggak Iya. usah. Mbak, kenapa? Minyak banyak nih. Enggak, manis. Apa ya minyaknya ya, Pak ya? Mungkin ya. Apa bahannya ya, Pak? Biasa Pak ini. Gula biasa kok. Gak enak ya? Nyaman om, jual tiap hari habis kok. Masa, Pak? Iya, tiap hari habis saya ini jual di tengah. Gak tahuan apa pulang. Tapi kok rasanya gini ya, Pak ya? Manis rasanya Pak. Gak tahu, kembali saya habis terus ini. Iya, Pak. Nggak enak, Pak. Sampai saya batuk-batuk gini. Wah. Apa minyaknya ya, Pak ya, Pak ya? Enggak biasa, enggak biasa. Soalnya ini habis terus. Enggak tahu, kembali enggak tahu. Sama tanya orang-orang itu. Nggak tahu ya, Pak ya? Nggak jadi beli ya? Jadi enggak apa-apa, Enak ya? enggak apa-apa. Masalah udah. Masih ya? Ayo, ayo, Pak. Itu siapa deh? Nggak tahu, kayak tadi dia kayak protes deh tadi sama rasa roti yang dijual kakeknya. Aduh, kasihan banget. Kita mau lanjutin challenge apa gimana nih? Kita lanjutin aja sih, kita udah nanggung. Ya udah deh. Udah kalau gitu langsung masukin agent kita berikutnya. Kasihan banget liatnya. Oke, agent selanjutnya boleh masuk, Koji. Ya. Agent selanjutnya boleh masuk. Oke. Oke, thank you. Jadi 1 ya 5 menit. Oke, sahabat tangguh, menguji keikhlasan gitu. Tadi kita nggak tahu itu siapa, tiba-tiba nyobain jualannya kakek, terus katanya nggak enak, asem, kecut, apalah. Kita nggak begitu terlalu denger sih. Jadi banyak. Terus udah makan terus nggak dibayar lagi. Oke, ya inilah mungkin ujian dari kakek hari ini saat berdagang. Maaf kakek, hari ini kita sedikit menguji keikhlasan kakek. Seperti apa, kita segera lihat. Assalamualaikum Pak. Jualan apa Pak? Roti goreng. Capek kek? Apa? Ya, Tadi keliling-keliling belum dapat kek. Belum makan nih kek. Berapa nih kek? 5.000. 5.000. Dari pagi kek belum makan kek. Ini saya mau beli 2 kek, tapi uang cuma 2.000 kek. Gimana kek? Dua. Iya. Beli 2 bungkus kek. Beli 2 bungkus. Uangnya berapa? 2.000. 50, 50. Bungkus aja lah, nggak apa-apa lah. Ya boleh. Nggak boleh. Buat 5.000. anak kek. 5.000. Buat anak aku belum makan kek. Ini mau jual gini ya belum laku Mas Yan. Dapat sedikit. Saya doakan biar Pak Kek sehat. Asal Bapak kasih aku sebungkus 2.000. Saya doakan sehat walafiat.
Soalnya anak saya belum makan, kayak saya juga belum makan. Ikhlas kayak ya? Ya, Bener? Ya, Sungguhan? ya. Semoga dapat rezeki banyak ya kayak ya. Amin, amin, amin. Ini kayak ini. Ini duitnya. Ya, tidak apa-apa. Hah? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa? Kebalikan nggak apa-apa ya? Ya. Alhamdulillah kayak ya. Semoga udah kayak dapat rezeki, Ya, kesehatan, anak dan istrinya baik. Kakek kenapa mau bantu saya? Ya kasihan ya. Oh, kasihan ya. Ya, Ya, saya doakan terus ya kakek ya. Semoga dapat rezeki yang banyak. amin. Saling ya. Terima kasih kek ya. Assalamualaikum. Ya. Ya sahabat tangguh, begitulah sifat manusia, bermacam-macam. Kakek mempunyai empati yang sangat tinggi ketika tadi agen kita meminta sedikit barang dagangannya. Roti yang mungkin buat kita untungnya tidak seberapa, tapi buat kakek itu sangat luar biasa. Dan kakek masih mau berbagi dengan agen kita. Dibayar, kakek tidak mau. Katanya saya ikhlas ngasih bapak, biar nanti Allah yang balas. Luar biasa challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Sahabat tangguh, bisa dilihat bagaimana kakek Maksum masih setia menunggu pembeli yang datang. Kita sudah hampir 2 jam di sini, belum ada satupun pembeli yang beli dagangan kakek. Kakek luar biasa sabarnya, tapi apakah kakek sabar ketika agen kita mulai beraksi? Kita segera lihat. Jualan apaan, Kek? Roti goreng. Roti goreng apaan nih? Tadi aku lihat sih kakeknya tadi ngasih roti goreng ya. Iya, Siapa? siapa? Saudaranya? Bukan. Iya, apa yang tak nyarang? Apa nggak rugi nih kalau dikasihin? Nyarang apa? Saya kasihan. Nggak rugi. Ya rugi agak Makanya kayak kok dikasihin sih? minta. Kakeknya ngasih kayak gitu tuh ikhlas nggak? Nekat. Nggak apa? Mungkin nanti dikasih orang, oh kakeknya ini baik, kasih. Ya Nggak, kasih. nggak dikasih. Kasih. Maksudnya nggak mengharap imbalan orang. Tulus kayak ikhlas ya. Nekat. Saya kasih orang ya, saya kasih ya ikhlas, saya kasih orang saya ikhlas. Gitu. Ya, nanti sebaliknya. Kalau kakeknya kayak gitu berarti kayak mengharap bantuan orang lain dong. Sombong ya kayak. Pura-pura kakek nggak pura-pura. Masa sih? Ini ini roti goreng. Iya, roti goreng mah yang goreng. Kok aneh ya? Iya. Kok aneh sih? Ini sama Coba kakeknya cium deh. Kok aneh? Mana? Aneh sih. Mana mana? Agak basi gitu loh. Oh, enggak. Enggak begini. Masa? Iya, enggak. Kapan emang bikinnya? Di sudah lama udah 12. Oh ya? Iya. Maksudnya udah lama bikinnya terus Enggak. dijual lagi? Ya, enggak. Tak coba ya? Oh, itu obatnya. Obat apa, Kek? Kari manis, pengempuk, merdeka. Waduh, pakai pengawet ya? Iya, dulu masak. Pakai pengawet? Enggak. 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 Kakeknya coba. Udah makan belum ya? Sudah. Ini, Sudah bikin. kakek coba. Ah ya, aku suapin kayak. Emang gak kayak Lama. pada atos ya?
Enggak ini dengan ibu. Kalau lembut-lembut gitu gak gini, kayak roti-roti biasa gitu. Ini kan bener digoreng tapi dalamnya lembut. Ini enggak gitu. Itu lembut itu dulu roti goreng, roti panggang. Gitu. Iya. Kayak kok abis pegang kayak gini ya kayak Apa? lengket-lengket gitu. Ini loh kayak sini loh. Enggak. Ini loh. Tangan aku dulu. Minyak. Minyaknya banyak bang. Ini ya, minyaknya banyak ya kayak. Minyak. Minyak. Minyaknya banyak tapi kok baunya gitu loh kayak basi gak laku gitu. Kayak beli satu kek. Satu. Kok mau beli? Gak Iya. usah. Kak, Kenapa? minyak banyak nih. Kan gak Enggak. sehat buat badan, buat tubuh gak enak loh. Iya. Nggak apa-apa sih mbak. Ini aku suka kok rotinya. Ya itu kaya, nggak apa-apa. Bahaya loh. Kalau penyakit gitu. Mbak hati-hati loh mbak. Jangan beli sini lagi. Yang sabar kalau jadi. Dodol di tiap hari saya dodol segini Pak, satu. Iya, sabar. Mungkin dia ini salah orang. Jadi bete aja loh Pak. Cobain ya, aku cobain Iya ya. sama Pak. Ini namanya roti apa kek? Roti goreng. Enak kok. Oke, udah berapa lama jualan roti? Sudah 5 tahun. 5 tahun? Tapi saya keliling ya, pernah keliling. Sekarang gitu. Gitu. Ini jualannya pakai ini. Iya. Ini kan tempat buat cucian baju. Berarti emang kalau dagang itu harus jujur ya kak? Harus Jujur. apa kek? Iya, saya tiap jujur lah. Harus jujur. Biar apa kek kalau jujur? Lancar. Biar lancar ya. Ya. Tapi lewatan sini suka banyak pengemis nggak kek? Apa? Suka banyak pengemis nggak? Ini baru ketemu saya diajak saya. Diajak? Iya. Oh, terus Saya tidak mau. nggak mau? Iya. Kenapa nggak mau? Nah, ini ada dua lah. Mendingan jualan roti. Nggak pernah mau. Kenapa kek? Nggak pernah tahu minta-minta. Nggak pernah minta-minta sama orang. Tapi kakek suka bagiin roti nggak kepada yang membutuhkan misalnya? Ya ada. Kadang-kadang orang itu yang pesan ya saya berikan. Orang itu Kalau orang beli nggak punya duit, kakek suka kasih nggak? saya kasih. Kakek suka kasih. Kenapa? Nggak punya uang kayak apa, saya nggak kasih. Sama. Barusan sini ada nggak yang kakek tolongin? Banyak. Oh. Tapi tadi gimana kayak perempuan yang tadi bilang kalau rotinya nggak enak gitu? Saya nggak apa-apa. Saya nggak mau, nggak apa-apa. Jangan nggak pernah di kamu ini kayak tahu. Sabar kak. Kapan? Ini sabar. Kalau sabar kenapa kak? Buktinya roti saya nggak enak, saya tiap hari jual nggak habis. Ya, itu. Alhamdulillah.
kali itu deh. Kalau laku semua? Laku. Iya, kalau laku semua kakek bawa pulang berapa duit? Kata-kata 150. 150 semua. Untungnya? Untungnya kadang 50. 50.000 semua. Ada tinggal berapa bungkus? 40 itu. 40 bungkus ini tinggal berapa? Kan. Ya banyak. Dia dihitung kayak itu kan ada berapa, kakek hitung. Itu. 16 bungkus, satu bungkus berapa? 50 Satu bungkus harganya 5.000. Kakek masih punya 16 bungkus. Iya, sama ini. 18. Ya. 20 bungkus. Ya udah saya borong aja semua deh. Wah. 150.000 ya biasanya ya sehari ya. Rp3 juta buat kakek hari ini, rezeki buat kakek. Ya, pakai lagi balik Bu. Amin. Buat apa uangnya? Buat saya sakit. Sakit apa? Susah. Susah. Berobat. Iya kek, ini tim aku dari tim Matang Amis GTV. Alhamdulillah hari ini bingung ya? Iya. Ya bingung-bingung. Ini hari ini kakek terpilih menjadi sosok yang inspirasi. Iya. Walaupun usia kakek sudah 68 tahun, tapi kakek masih semangat mencari buat keluarga. Nah, karena hari ini Pantang Mis bagi-bagi bahagia spesial, kita mau ngajakin kakek jalan-jalan sama keluarga di rumah. Ya, sahabat tangguh, bagi-bagi spesial Pantang Ngemis kembali lagi hadir, dan hari ini kita akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa buat kakek Maksud sekeluarga. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus Pantang. Aja. Setiap hari, tanpa mengenal lelah, berjualan demi keluarga tercinta. Bagi kakek, keluarga adalah masa depan. Keluarga adalah penyemangat di saat sakit mulai terasa. Ketulusan kakek, kerja keras kakek, dan kesabaran kakek adalah prinsip hidup kakek. Bagi kakek Maksum, selagi masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, ia akan terus berjuang demi keluarganya. Karena keluarganya adalah urutan pertama dalam kehidupannya. Dan kakek Maksum pantang ngemis. Alhamdulillah sudah sampai sini. Siapa yang diajak? Istri sama anak. Istri sama anak. Ya, kita tunggu sebentar ya. Udah datang? Ini siapa? Siapa namanya? Risma Halimatu Risma. Sodia. Jadi gini, Bu, hari ini Iya. Bapak dapat rezeki di Pantang Ngemis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 juta rupiah. hari ini. Alhamdulillah. Iya. Ini spesial Pantang Ngemis jalan-jalan. Iya, Kita diterima mau sama Allah. Amin. Kita mau ngajak
Ibu sama Mbak Risma buat jalan-jalan. Iya. Yuk kita Terima mulai, kasih, yuk kita ya. masuk ya. Alhamdulillah, sesampainya kami di sana, akhirnya yang ikut adalah anak dari kakek Maksum dan istri. Kira-kira mau beli apa nih? Oh, kamu nak. Mau kena. Oh, kakek mau beli apa kakek? Baju koko ya? Mau beli apa? Baju koko. Bisa, itu bisa berdua-dua aja. Iya. Akhirnya tempat pertama yang kami pilih adalah tempat untuk nenek dan kakek beli baju dan beli baju koko. Kakinya, kaki Ya, kanannya kakinya apa? Pak Hop. Ya. Alhamdulillah. Baju wanita di mana Pak? Baju wanita sebelah mana? Baju wanita. Masih di. Warnanya putih? Putih Pak. Itu paling kecil Pak. Ini. Ada M. Nah, ini buat ibu nih. Ibu kira-kira mau beli apa? Beli mekeno itu nak. Mukenanya nggak ada, jadi kita beli gamis aja ya. Pak. Oh iya. Oh, itu ada tuh terserah. Itu ada mukena. Oh iya itu. Ya, ya, sini. Iya. Ibu yang mau yang warna apa? Warna putih nak. Ini dalamnya putih, cuman motifnya aja yang hijau itu. Oh iya, wadahnya. Putih, Bu. Luar biasa senangnya bisa dilihat sahabat tangguh betapa antusiasnya mereka karena nenek cerita mukena yang nenek punya saat ini memang sudah usang sekali dan baju koko yang kakek punya saat ini memang sudah lusuh dan alhamdulillah hari ini diganti dengan yang baru. Ya ini saja nak. Oke, yang hijau satu, Iya. yang pink satu, yang mbak. Iya. Terima kasih ya nak. Nanti dibikinin bon ya, nanti biar aku ambil. Yuk kita cari apa? Cari baju lagi mau? Oh, Risma mau sepatu. Boleh sepatu di mana? Di depan. Sepatu sekolah di mana? Sepatu sekolah kalau yang ke di belakang, Kak, di sebelah sana. Oh di belakang ya. Iya. Oh ya, yuk. Ayo nak. Dan setelah itu kami pergi ke sebuah toko. Ini hadiah kecil buat Risma yang giat belajar sampai detik ini. Sebuah sepatu yang mudah-mudahan bisa menambah semangat Risma untuk pergi ke sekolah. Cuma jajan 2.000. Habis itu Pak sakit. Biasanya jajan 10, itu cuma jajan 2.000. Boleh dipilih lagi. Gak milih lagi yang pas. Melihat Risma memilih sepatu, bagaikan melihat masa depan keluarga mereka. Ya, bagi kakek Maksum, Risma adalah satu-satunya harapan masa depan mereka. Nggak muat ya? Gak Mbak, muat. udah ada belum pesanannya? Oh ya boleh dicobain. Gak muat. Insya Allah nak, merepotkan kamu semuanya. Iya, Pak. Ini rezekinya Risma hari ini. Iya, Biar alhamdulillah. semangat ke sekolah. Iya, kasih anak ini. Dulu aku malah tahun 2000. Alhamdulillah. Mau itu? Alhamdulillah. Itu ya Iya. nak. Boleh dibungkus Mbak? Saya buatkan ada sebentar ya. Ya, makasih. Alhamdulillah semuanya Iya. sudah. Sekarang Iya. kita ambil barangnya di kasir ya.
kembali waktu nanya ya kak ya. Waktu. 10.300. Terima kasih. Terima kasih sudah banyak berkah nambah boneka. Oke. Iya. Makasih ya kak ya. Sudah banyak berkah. Alhamdulillah. Sudah beli baju. Kita buat Risma. Sekarang kita makan ya. Ya. Udah lapar belum? Lapar. Yuk. Iya nak iya. Alhamdulillah. Yuk kita makan. Ya, menu yang sudah dipesan aja tadi. Ya. Setelah semuanya terpenuhi, akhirnya kami pergi ke rumah makan sahabat tangguh. Ya, bisa dilihat bagaimana mereka senangnya karena biasanya mereka hanya memakan tahu dan tempe setiap hari sahabat tangguh. Dan hari ini mungkin menu yang sangat spesial buat mereka. Kita bebaskan mereka memilih apa saja yang mereka mau. Dan inilah menu yang mereka pilih. Ayo nak. Ibu sini aja. Iya. Terima kasih ya nak. Bapak sini aja ya. Tunggu sebentar ya, aku ambilin makanannya ya. Iya nak. Terima kasih. Boleh sausnya Mbak? Terima kasih ya nak. Ya, sama-sama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan. Silakan Pak, dimakan. Alhamdulillah. Ibu kenapa nggak dimakan? Sudah kebiasaan nak. Memang mau makan. dibungkus? Iya. Kamu kenapa? Kenyang. Kadang 3 sini, jari 3 sudah. Gitu. Ya sudah. Iya. Kalau gitu sahabat tangguh, tadi beli baju sudah, beli sepatu sudah buat Risma, makan sudah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita pulang. Oh Ya, iya, yuk. alhamdulillah. Ayo nak. Ini mau dibungkus nggak? Iya, boleh. Ayo Pak, jalan ke depan. Ayo. Setelah perjalanan kami di mall tersebut selesai, akhirnya kami menuju ke rumah. Sampailah kami ke sebuah rumah kontrakan yang lumayan jauh dari tempat kami belanja tadi. Disinilah mereka tinggal bertiga, sahabat tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk mana? Ini. Mana? Alhamdulillah, hari ini seneng nggak? Senang.
Mudah-mudahan tadi sepatunya muat ya, bisa Iya, dipakai ke amin. sekolah. Nenek juga Iya. mukenanya. Kenapa pilih mukena nenek? Saya kan suka sholat. Itu pas mukena saya itu katanya apa gerincing gitu. Kakek, kenapa pilih baju koko tadi? Baju ya, Kalau sholat ya, subuh itu sholat. kakek suka lengan panjang. Lengan panjang. Kalau luhur suka pendek. Pendek. Gitu. Risma kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMK, luar biasa. Berarti kakek benar-benar hanya jualan roti aja setiap hari? Iya, kalau bisa goreng. Kalau nggak bisa ya nggak jual. Sakit. Oh gitu. Terus kalau bapak nggak jualan gimana kamu? Iya sama Mbak, tapi dulu pernah Mbak tuh sakit. Sakit tuh 2 bulanan. Nggak punya uang buat kamu, cuma kamu 2.000. Pak, cuma jajan 2.000. Habis itu Pak sakit. Bisa jajan 10, cuma jajan 2.000. Tapi bapak luar biasa ya. Iya. Kakek punya berapa orang anak? 3 ya. Sudah rumah tangga di Surabaya, kerja di Surabaya, tapi sudah kawin. Yang sudah menikah ada berapa? 2. 2. Berarti yang belum tinggal Risma Iya, aja. Ya, sekarang yang dibantu kakaknya mbaknya. Bapak kalau jualan untungnya berapa memang? Kadang beli beras setengah Iya, kilo, 50. ikan tahu 1.000. 50. Itu kalau dapat ayam itu kasih orang saya. Walaupun sedikit, yang penting halal. Ini rumah siapa? Ngekos saya Bahagia punya rumah, aslinya kan Lamongan, tapi berangkat di sini. pindah tempat saya. Berapa biayanya? 500 per bulan. 500.000. Ya, per bulan. Berarti penghasilan bapak harus dibagi buat bayar kontrakan, Iya. buat Iya. ongkos. Hari ini sudah beli beras belum? Kalau beras itu dikasih orang-orang saya. Selalu dikasih orang. Iya, kalau nggak dikasih orang beli setengah kilo. Kadang setengah kilo tak jadikan 2 hari. Yang penting pagi makan. Ini kita punya hadiah buat Risma, buat nenek, Iya, buat kakek. iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat banyak banget. Boleh? Nenek senang sekali ketika tim membawakan sembako luar biasa karena hari ini mereka benar-benar hanya punya 1,5 kilo beras dan hari ini mereka lihat 1 karung beras, sahabat tangguh. Betapa senangnya mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kakek, tadi kakek bilang kakek lagi sakit. Iya, Sakit apa? kan paru-paru. Paru-paru, asma, jantung. Sudah pernah diperiksa memang sebelumnya? Sudah. Sudah di oksigen, infus, uap. Itu pas infusnya. Sempat dirawat atau gimana? Dirawat di rumah Dirawat? sakit. Iya. Menghabiskan biaya berapa waktu itu? Ya, habis 5 juta itu. Pas saya pinjam orang itu. Gimana Risma melihat ibu sama bapak? Ya, ini Mbak gitu kerja cari uang buat bapak, tapi masih sekolah. Nanti kalau insya Allah udah lulus SMK, cari kerjaan gitu. Pengen ngambil jurusan SMK soalnya apa namanya itu bisa langsung kerja. Udah kemarin udah magang gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kerja di tempat magang itu. Bisa nyenengin bapak sama ibu ya. Semoga kelak kamu bisa bahagiain ibu sama bapak. Amin, amin. Mudah-mudahan kamu bahagia. Penderita ujian dari Allah. Tinggal terima sekarang, belakang bahagia semua.
Iya kan. Saya berdoa tiap siang malam. Bapak memang jualannya pakai keranjang. Dulu pakai itu pikulan Mbak, karena sempat sakit bulan Desember tahun kemarin ini dipakai keranjang. Pengennya nggak kerja lagi tapi bingung mau ekonominya mau gimana. Pasti kamu juga pengen terbaik buat bapak sama ibu. Utang saya punya nak buat bapak ibu. Alhamdulillah ditolong dipinjemin uang. Boleh dilihat keranjangnya? Itu saya yang antarkan. Oh gitu. Buat dia. Jadi kalau mau jualan, ibu yang nganterin. Naik mobil seri. Oh, Kadang supirnya nggak sadar. jadi ini. Iya, silakan dimakan. Iya ya, tadi aku sudah coba. Jadi setiap hari jualannya pakai keranjang ini. Iya. Ibu yang nganterin ke tempat jualan tadi. Iya, Nanti kakek tinggal nungguin yang beli. Iya, saya pulang. Kita punya hadiah buat kakek sama nenek ya. Iya. Dan ini bermanfaat. Iya, buat amin. kami. Boleh? Dan box-box kecil buat kakek bisa dilihat sahabat tangguh, karena sebelumnya kakek menggunakan keranjang dan hari ini mungkin diganti yang jauh lebih baik sehingga bisa memudahkan kakek untuk berjualan. Senang ya? Iya, Iya, senang. senang. Senang kakek? Iya. Dingin di hati. Kakek punya keinginan nggak kek untuk jualan yang lain selain kue roti itu? Tidak, Nggak ada. tidak ada. Cuma hanya ingin jualan ini saja ditekuni. Iya, tekuni. Seperti apa? Bapaknya pulangin saya, mama saya dari kecil. Kalau saya salah dikasih tahu, bapak juga. Bapak gak pernah mukul saya, biarpun karena saya besar. Ini kita punya hadiah buat Risma. Mudah-mudahan dengan hadiah ini bisa bikin Risma tambah semangat belajarnya. Ya, hari ini kita wujudkan mimpinya Risma. Sebuah peralatan sekolah yang mudah-mudahan ini bisa membuat Risma jauh lebih semangat untuk pergi setiap hari. Tadi katanya pengen buku kan? Iya. Sekarang udah ada. Ya, ada peralatan sekolah. Mudah-mudahan ini bisa bikin semangat. Kemarin aku minta tas nak ke saya. Nyimpan uang dulu seribu ya nak. Kumpulin dulu seribu. Iya, Iya. 1.000 dulu. Sekarang udah Ambil uang belanja gitu ya kan. terus udah peralatan sekolah. Allah yang balas semuanya. Udah punya bukunya. Seneng nggak? Ini ada hadiah Masya Allah. buat ibu. Terima kasih banyak ya nak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, Iya. bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya, Iya. bisa dijual nanti kalau benar-benar kepepet banget. Iya. Iya. Boleh Doakan dibuka bisa Risma, boleh dijual. dipakai. Karena sekali lagi doa orang tua adalah doa yang paling mujarab di antara apapun. Sayangilah orang tuamu. Ketika kamu menyayangi orang tua, disitulah restu Sang Pencipta diberkahi. Inilah keluarga kakek Maksum. Bisa dilihat bagaimana pengorbanan kakek berjuang untuk anak, ya, untuk sekolah supaya sukses. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, tapi ia lakukan setiap hari. Baik itu juga doa ibu setiap hari buat keluarga luar biasa. Semangat Risma luar biasa. Mudah-mudahan semua yang diciptakan tercapai. Keluarga ini selalu dalam keadaan sehat ya. Rezeki juga terus mengalir buat ini ya. Terima kasih hari ini. Terima kasih sekali. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang ketabahan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh
Pantang Ngemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Ini Risma hadiahnya. Ini satu lagi buat Ibu. Ini surat-suratnya. Ya Bu ya, boleh dipegang. Mudah-mudahan Allah yang mana semuanya. Amin. Terima kasih. Terima sama Allah. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dengan kondisi yang tidak memungkinkan, sudah tua, tapi beliau pantang menyerah untuk menghidupi keluarganya. Pada awalnya beliau berjualan dengan pikulan. Terima kasih Pantang Ngemis GTV. Itu bapak tua itu biarpun sudah tua, tapi semangatnya kerja sangat bagus. Dan itu jualnya itu pakai pikulan, tapi sekarang nggak bisa mikul lagi. Anaknya yang mengantar sama istrinya yang mengantar. Terima kasih Pantang Ngemis dari GTV.